Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan berbagi tata cara untuk berzakat secara online. Apabila teman-teman kesulitan untuk berzakat secara langsung, mungkin teman-teman ini sedang sibuk atau berhalangan datang ke tempat yang biasanya menerima zakat, maka teman-teman bisa berzakat secara online. Nah, caranya yang pertama teman-teman boleh buka Google. Setelah dibuka Google, silahkan diketik Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nanti akan muncul seperti ini, pilih yang Badan Amil Zakat Nasional. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini, tapi kalau enggak seperti ini mungkin tampilannya akan seperti ini. Ini ada warna hijau, boleh di close, dan di bawah sini ada warna merah tulisannya bayar zakat. Silahkan diklik yang bayar zakat. Nah, di sini ada beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama, pilih jenis dana. Karena kita akan membayar zakat, maka pilih yang zakat. Kemudian kolom yang kedua, karena kita ini akan melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah, maka silahkan dipilih yang zakat fitrah. Setelah dipilih zakat fitrah, nanti akan ada kolom atau pilihan jumlah jiwa yang akan berzakat. Kalau teman-teman berzakat untuk diri sendiri, silahkan diklik 1 jiwa. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, sudah punya istri ataupun anak, atau mungkin berzakat untuk orang tua, silahkan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarganya, misalkan 3 jiwa. Dan di bawahnya ini akan ada masukan nominal. Nah, jadi oleh Badan Amil Zakat ini sudah ditentukan bahwa zakat fitrah perseorangan itu sebesar 50.000. Jadi kalau misalkan teman-teman berzakat untuk diri sendiri, nominalnya akan secara otomatis 50.000. Kalau misalkan untuk 3 orang atau 3 jiwa, nanti akan otomatis menjadi 150. Kalau 5, 250, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi yang perlu diisi. Silahkan diisi nama teman-teman. Ini saya isi sembarang dulu. Kemudian di bawahnya ada bapak atau ibu, silahkan di checklist. Kemudian akan diminta nomor HP. Dipastikan nomor HP yang diisi ini adalah nomor HP yang aktif. Karena setelah berzakat nanti teman-teman akan dihubungi untuk membaca doa dan ucapan terima kasih. Jadi dipastikan nomor HP-nya yang aktif. Kemudian emailnya juga dipastikan email yang aktif. Ini saya isi sembarang dulu. Karena kenapa emailnya ini harus aktif? Karena nanti bukti pembayaran zakatnya itu akan dikirim melalui email. Nanti kalau sudah diisi, kalau di bawah ini ada kotak untuk checklist, silahkan di checklist. Setelah itu silahkan pilih pembayaran. Setelah pilih pembayaran, di sini oleh Baznas sudah difasilitasi metode pembayarannya apa saja, silahkan disesuaikan. Nah, sebagai contoh saya pilih yang BRIVA, BRI Virtual Account. Nanti akan langsung terscroll secara otomatis ke bawah, dan di bawahnya ini akan ada niat zakat. Mungkin ada teman-teman yang lupa niat zakat karena memang zakat ini setahun sekali, atau sebelumnya zakat untuk diri sendiri tapi sekarang sudah berkeluarga, jadi niat zakatnya agak berbeda. Nah, di sini bisa dibaca untuk niat zakatnya. Setelah dibaca, silahkan diklik tombol bayar. Nah, seperti itu untuk tutorial zakat secara online. Nah, mungkin di antara teman-teman ini ada yang bertanya-tanya atau mungkin ragu, apakah zakat secara online ini sah ataukah dibenarkan? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui syarat dan rukun zakat. Syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama adalah beragama Islam. Yang non-Islam itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Kemudian yang keduanya adalah masih hidup. Maksud masih hidup di sini adalah orang yang bersangkutan ini hidup di bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, meskipun hanya sebentar. Misalkan ketika Ramadan yang bersangkutan ini masih hidup, kemudian pas bulan Syawal, subuh bulan Syawal itu juga masih hidup, namun keburu meninggal misalkan, tapi sudah masuk bulan Syawal, maka itu tetap wajib zakat fitrah. Kemudian syarat zakat yang ketiga adalah mampu, dalam artian memiliki harta untuk dizakatkan dan juga memiliki harta untuk dimakan oleh dia beserta keluarganya. Kalau misalkan teman-teman merasa tidak mampu, maka teman-teman tidak diwajibkan untuk zakat. Tapi saya rasa untuk
sekarang ini rata-ratanya dikategorikan sebagai mampu ya. Kemudian syarat zakat yang terakhir adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, itu syarat wajib zakat fitrah. Kemudian ada juga rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama itu adalah niat. Membaca niat. Niatnya itu ada di sini yang paling bawah ini, nawaitu an ukhriza zakatal fitri itu. Nah, itu niatnya. Jadi ketika akan berzakat, silahkan dibaca dulu niatnya. Kemudian rukun zakat yang kedua itu adalah muzaki. Muzaki itu adalah orang yang akan berzakat, atau dalam hal ini berarti teman-teman yang akan menunaikan zakat. Kemudian rukun zakat yang ketiga adalah mustahik. Ada penerima zakat, karena kita menunaikan zakat itu sudah pasti ada yang menerimanya. Nah, karena kita berzakat melalui Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, maka tentunya nanti uang dari zakat kita akan didistribusikan oleh Baznas ini ke para mustahik zakat, para orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, insya Allah Baznas ini akan amanah untuk mendistribusikan zakat kita. Dan yang terakhir, rukun zakat itu adalah barang yang dizakatkan berupa harta atau makanan pokok. Nah, jadi setelah kita lihat syarat dan rukun zakat ini, tidak ada yang mewajibkan ataupun mensyaratkan bahwa zakat itu harus langsung bertatap muka dengan orang yang akan menerima zakat kita, atau kita tidak harus berhadap-hadapan dengan para mustahik zakat. Nah, sehingga zakat secara online ini pun bisa kita anggap sah, kecuali kalau memang salah satu syarat zakat itu adalah harus langsung berhadap-hadapan dengan penerima zakat. Itu kalau seperti itu kita zakat secara online ini kemungkinan tidak sah. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang apakah zakat secara online ini sah atau tidak, dibenarkan atau tidak. Karena kalau kita melihat syarat dan rukun zakat, tidak disyaratkan dan tidak diwajibkan untuk berhadapan secara langsung. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.